Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Hendra dengan NIM 106210010013. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 1 yang bertema tentang hukum acara pidana. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian hukum acara pidana, yaitu kemudian fungsi hukum acara pidana, kemudian tujuan hukum acara pidana, sifat hukum acara pidana, kemudian subjek dan objek hukum acara pidana, kemudian ada sumber hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, dan yang terakhir ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu pengertian hukum acara pidana. Jadi yang dimaksud dengan pengertian hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana adalah cabang hukum yang mengatur proses dan tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi putusan. Jadi yang dimaksud dengan pengertian hukum acara pidana tersebut yaitu yang saya sebutkan tadi. Kemudian fungsi hukum acara pidana. Terdapat 3 poin. Yang pertama, memberikan pedoman atau tata cara bagi pelaksana penegak hukum dalam bidang pidana. Kemudian menjamin keadilan dalam proses peradilan pidana. Dan yang ketiga yaitu melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses tindak peradilan pidana. Kemudian sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum acara pidana. Terdapat 3 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama itu menjamin penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku tindak pidana. Yang kedua, menciptakan proses pengadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadi kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana. Kemudian berikutnya tentang sifat hukum acara pidana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, bersifat instrumental, artinya ialah merupakan alat atau sarana bagi penegakan hukum acara pidana. Kemudian dinamis. Yang dimaksud dengan dinamis karena dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memiliki tujuan preventif dan respektif dengan mengintegrasi upaya pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian lanjut dengan subjek dan objek hukum acara pidana, yaitu subjek hukum acara pidana adalah para pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum, jaksa, penuntut umum, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Itu subjeknya. Kemudian objeknya, hukum acara pidana adalah proses peradilan pidana itu sendiri yang meliputi tahap-tahapan seperti penyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Kemudian ada sumber hukum acara pidana, yaitu yang berasal dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan penegakan hukum pidana. Kemudian kebiasaan hukum yang berlaku dalam praktik peradilan pidana. Kemudian putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian masuk ke topik asas hukum acara pidana. Terdapat beberapa poin di sini saya sebutkan. Di sini saya akan jelaskan asas pembuktian, kemudian asas kepastian hukum, kemudian asas kesetaraan. Yang dimaksud dengan asas pembuktian yaitu asas yang menegaskan bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Kemudian asas kepastian hukum yaitu yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum pidana. Kemudian asas kesetaraan yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan agama. Dan yang terakhir itu asas kepatuhan terhadap hukum.
yang menegaskan pentingnya pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir, ilmu pembantu dalam proses acara pidana. Yang terdapat 2 poin yang saya ambil di sini, yaitu ilmu kriminologi dan ilmu kepolisian. Yang dimaksud dengan ilmu kriminologi yaitu mempelajari sebagai aspek terkait tindak pidana termasuk penyebab, pola, dan dampak. Kemudian ilmu kepolisian yaitu berkaitan dengan penegakan hukum yang peyel. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.